Eh, Mumpung lo ada di sini. Pagi-pagi tuh ban customer gue kempes. Terus kan mobil dia kan nggak ada ban cadangan. Dia nanyain tentang tire fit. tire fit. Oke. Gimana sih cara penggunaannya? Tire fit ya? Oke, kalau misalnya masalah tire fit, gua ambil dulu kali tire fitnya ya. Baru nanti sebelum gua jelasin tire fit, gua jelasin dulu jenis-jenis ban yang ada di Mercedes-Benz. Sip. Oke, jadi posisinya Tire fit biasanya ada di sini raknya. Tapi sebelum gue jelasin, tiap mobil ada yang pakai tire fit, ada yang enggak. Karena berdasarkan kendaraan, ada yang udah pakai RFT run flat tire atau yang belum menggunakan run flat tire. Nah, biasanya yang belum pakai run flat tire biasanya udah ada tire fit. Tapi nanti gue jelasin dulu ya, nih ya. Gue ambil sini. yuk. Nah, kirim nih. Udah baru selesai ngirim. Kirim. Oke. Sebelum gua mulai mungkin jelasin jenis-jenis ban dulu kali ini ya. Oke. Jadi jenis ban yang ada di Mercedes-Benz itu yang kita jual saat ini itu ada 4 jenis. Yang pertama ada jenis ban disebut dengan MO. MO itu Mercedes-Benz Original. Itu digunakan untuk kendaraan-kendaraan Mercedes-Benz pada umumnya untuk for daily use. Karena memang lebih ke arah untuk jarak tempuh, penggunaan sehari-hari. Tapi MO ini belum menggunakan teknologi yang disebut dengan run flat tire. Itu MO. Kemudian yang dijual di Indonesia saat ini juga ada yang disebut dengan MOE. MOE. Iya, itu disebut dengan namanya Mercedes-Benz Original Extended. Ya, extended sini artinya apa? Mobilnya udah menggunakan RFT. Jadi MO ini bisa dikatakan adalah kendaraan dengan ban yang udah menggunakan RFT. Jadi kalau misalnya lihat di ban, contoh ya, ada di sini kode-kodenya nih. Contoh nih MO. Ini MO. Ini belum RFT. Ini belum RFT. Belum RFT. Jadi customer pastikan lihat dulu kalau misalnya mau ganti ban atau apa, bocor atau apa, lihat bisa tambah atau enggak, lihat kode bannya apa. Nah, ini MO, ini jenis untuk ban yang belum menggunakan RFT. Tadi baru 2 ya, Mi. Ada yang disebut dengan namanya juga MO1. Itu yang ketiga. MO1 itu apa? Teknologi ban yang digunakan untuk kendaraan-kendaraan Mercedes AMG. Jadi kayak misalnya A35, A45, 53, 63. Pokoknya itu menggunakan rata-rata menggunakan ban jenis MO1. Kenapa MO1? Karena ban itu didesain khusus untuk kecepatan tinggi dan durabilitas pada saat menikung. Sehingga dia punya 2 jenis kumpon, Mi. Jenis apa? Kumpon. Kumpon bannya itu bisa sangat optimal untuk di jalan kering, trek basah, atau trek kering sekalipun. Sehingga stabilitas kendaraannya jauh lebih baik. Nah, ada lagi yang disebut dengan MOES. Nah, sebelum gua ke MOES, MO1 ini jenisnya bukan RFT ya, Mi ya. Bukan RFT, bukan run flat tire. Nah, sekarang kita jelasin mengenai MOES, Mercedes-Benz Original Extended. S-nya itu silent. Dia jenis RFT, tapi komponnya dibuat lebih comfort, lebih lembut, dan pada saat di jalan suara atau gemuruh terhadap dalam kabin itu jauh lebih senyap. Itu udah dipakai di S450 The New S-Class. Itu menggunakan tipe ban MOES. Nah, itu di Indonesia. Nah, gue jelasin 4 jenis ban dulu. Nah, sebelum kita mengacu mengenai tire fit atau enggak, dilengkapi atau enggak bannya, kita harus tahu dulu nih. Di sini saya lupa undang-undang berapa ya. Oh ya, ini ada nih. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2018 bahwa dijelaskan tentang pengujian tipe kendaraan bermotor yang dijelaskan pada bab 4 pasal 14 ban cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat 11 ayat 1 huruf G dan pasal 12 ayat 1 huruf G dapat digantikan dengan penggunaan teknologi pengganti fungsi ban cadangan. Jadi kalau mobilnya udah pakai MOE, itu nggak perlu lagi menggunakan ban cadangan karena sudah pakai run flat tire.
Jadi itu emang peraturan dari pemerintah ya sekarang? Iya, tidak boleh jadi ya? Mercedes-Benz ini udah nggak pakai ban serep lagi nih. Iya. Nah, khusus untuk mobil MOE tidak dilengkapi dengan tire fit. Tire fit itu apa sih? Nah, tire fit itu ini. Nah, biasanya customer yang mobilnya dapat tipe ban MO itu dapatnya ini, tire fit. Nah, ini pompa elektrik. Kita buka aja ya, unboxing aja ya. Ini adalah pompa elektriknya. Jadi kegunaannya bisa untuk isi anginnya Bisa. atau hanya untuk ini gelnya aja? Bisa dua. Oh, bisa dua. Kalau nggak pakai ini, itu kita bisa menggunakan untuk pengisian ban karena ini sistemnya elektrik. Nah, cara penggunaannya gampang. Di sini udah ada tutorialnya ya semuanya. Baik, nomor 1 kita ikutin aja di sini. Tapi lebih gampangnya gue yang jelasin ya, Mia. Oke. Nah, di sini ada indikator bar. Kita harus tahu indikator di Indonesia ini kalau misalnya di lihat tekanan anginnya ada di tutup balik tutup bensin. Nanti kita lihat ya. Oke. Nah, satuan udara atau satuan yang di Indonesia ini adalah rata-rata menggunakan sistem PSI. Ya, pakai PSI. Ada yang pakai kilopascal, ada yang pakai bar. Nah, di sini udah ada PSI, di sini sama bar. Kita lihat kalau misalnya bar atau KPA, kita convert pakai handphone. Berapa bar atau berapa KPA? Itu PSI. Nanti kita lihat angka-angkanya di sini. Kalau yang hitam ini adalah bar, atau KPA. PSI ternyata juga ada nih yang warna merah. PSI di sini. Oke. Nah, setelah kita tahu ukurannya berapa, baru kita colokin. Colokinnya gampang. Di sini ada selang. Nah, selang ini adalah yang menuju dari sini, yang kuning. Oke. Tekan ke sini. Sampai bunyi klik. Nggak klik sih. Pokoknya masuk aja. Flak. Ini udah masuk ya. Nah, ini yang menuju ke tutup pentil. Tutup pentil dibuka dulu lah, nggak bisa ngisi kalau tutup pentil. Nggak, buka. Ini buka, ini masukin ke tutup pentil. Nah, kemudian di sini ada namanya kabelnya. Kabelnya menggunakan sistem lighter di sini nih. Jadi kalau misalnya kita lagi berkendara jauh. Ya, lighternya ada di mana? Di tiap kendaraan biasanya ada di posisi yang kedua, di dekat tempat sirkulasi AC baris kedua. Di situ ada lighter. Pokoknya posisi lighter itu untuk ini. Posisi lighter yang di belakang berarti ya? Ada yang tiap mobil ada yang disediakan di belakang, paling belakang, atau ada di tengah, atau ada bagian di depan. Tergantung kendaraannya. Nah, ini posisi lighternya. Lighternya kayak gini, tinggal colok aja ke lighter. Mobil dengan posisi hidup. Oh, posisi harus hidup. Posisi harus hidup. Nah, contoh di mobil C200 ya. Oke. Kita lihat. Nah, ini contoh untuk ngisi angin dulu ya, Mia. Ya, gelnya nggak usah kali ya? Gelnya simpen dulu deh. Ya, sip. Nah, kita lihat posisi lighter. Nah, posisi lighter umumnya, contoh kita lihat dulu sini. Oh, di sini nggak ada. Berarti lighternya ada di mana? Karena sekarang udah nggak perokok kan rata-rata. Iya. Biasanya kalau nggak ada di situ, ada di sini. Kita buka sebelah sini nih. Ada lighternya. Oke, lighter ini. Contoh ya, saya nggak mau bongkar ini segel karena contoh kita buka aja, nanti kita rapihin ya. Gampang ini rapihin kok. Oke, buka sini, colokin di sini. Oke, sudah. Ini contoh darurat lah. Oke. Udah, buka tutup pentil. Masukin. Kabelnya cukup panjang ya, Mia? Kabelnya cukup panjang. Nah, kita lihat ini berapa bar. Sebelah sini. Tunjuk tekanan angin. Di sini ada untuk roda depan. Kalau kita lagi sendiri atau bertiga maksimal, di sini ukuran 36 untuk bagian depan. Belakang juga. Dan kalau misalnya lagi berat lebih maksimum, misalnya 4 orang atau bawa barang, itu 39, depan 46. Oke. Gitu. Setelah kita tahu dari sini baru Ditutupin. kita lihat dari sini. Nah, ini saya nggak nyalain dulu karena kita dalam showroom nih. Contoh, ini nyalain aja di sini on. Nanti dia nyala sih, onnya di sini. Oh, oke. Nah, ini on. Ini saya nggak nyalain.
karena memang dalam showroom nggak enak. Dia nanti nyala. Setelah nyala, nah misalnya kelebihan yang anginnya, kita bisa kempesin dengan cara ini. Oh, oke. Berapa barnya? Gitu, mudah banget kan? Mudah banget. Gampang. Nah, kalau bannya bocor, nah terus kena paku. Nah, kita ada sebut dengan gelnya. Keadaan bocor, kita harus lihat dulu. Bocornya kayak gimana? Kalau robek dari samping kayak gini, itu nggak bisa. Mau nggak mau towing mic. Nah, inilah Mercedes ini suspensinya nyaman. Kecepatan tinggi nggak tahu ada lubang, hajar aja. Iya sih. Bikin Indonesia kan jalannya agak spesial ya. Jalannya mungkin ada beberapa yang jalan bagus atau enggak. Ya, menyebabkan robek di sini dinding ban. Tapi kalau masih kena paku, ada di sini. Di tengah ya. Ada di sini, jangan dicabut dulu kalau bisa pakunya, masih bisa jalan kok. Tapi udah keburu cabut, lupa gitu kan. Baru ya mau gimana lagi? Ya udah pakai cairan ini. Nah, cairan ini sebelum kita pasang, kita cabut ini dulu. Nah, ini dimasukin ke sini. Oh, gitu. Plek. Nah, maksimal kecepatan adalah 80 km per jam atau 50 miles per hour. Kita kan km per hour, berarti 80 km per jam. Itu maksimal kecepatan kalau udah diisi ini. Sejauh mana ya? Sejauh sampai tempat terdekat. Kalau misalnya ada tambal ban ya tambal. Kalau mau ganti ban ya punya uang ekstra ya ganti bannya gitu kan. Oke. Kalau mau ditambal tip top bisa, karena dia masih bisa ditambal. Tapi kalau RFT atau MOE itu nggak perlu lagi tambal karena mobilnya bisa langsung jalan. Kan RFT. Setelah ini masukin yang di sini. Oh, itu dipasang. Iya, masukin aja. Oke. Nanti cairannya itu akan masuk ke dalam. Nah, Pak, bisa nggak pakai cairan yang lain? Kalau ini habis, kita sediakan di spare part kok. Kalau ini habis, gitu Mi. Udah, gitu gampang kok. Isi sesuai dengan tekanan. Gitu. Iya. Ada lagi nih? Udah itu sih Fandi, helpful banget. Thank you loh informasinya loh. Siap. Jangan lupa kalau pagi pasang gini, kita juga udah sediakan namanya segitiga pengaman. Ya, di sini tiap mobil ada. Ya. Dibuka kurang lebih 5 ada meter. Dua ya, ada di dua. sini satu sama di dalam satu ya. Iya. Dipasang. Di dalam yang merah. Iya. Ya? Dipasang nih, jangan lupa. Itu kasih lampu hazard. Hmm. Untuk lebih safety lagi, pintunya semua dikunci. Oke. Kita takutkan ada barang di dalam. Gitu loh. Baiklah. Oke, Mi. Sip. Makasih ya Fandi. Yuk, sama-sama. Yuk, dah. Dah.